Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini hari yang santai, saya akan menyampaikan berkenaan dengan nikmatnya minum jamu gendong warisan leluhur. Apakah kita pernah melihat ibu-ibu yang menggendong bakul berisikan botol-botol jamu? Biasanya masyarakat menyebutnya dengan istilah jamu gendong. Ternyata jamu gendong sudah ada sejak masa kerajaan Hindu Buddha. Ternyata jamu gendong sudah ada sejak masa kerajaan Hindu Buddha loh. Penasaran seperti apa sejarah jamu gendong kan? Jamu minuman warisan leluhur kita. Kita sering melihat jamu gendong. Namun sekarang ini ya tentu sangat sulit untuk menemukan jamu gendong kecuali di desa-desa. Kata jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu jampi atau usodo. Jampi atau usodo memiliki arti penyembuhan menggunakan ramuan obat-obatan atau doa. Istilah jampi banyak ditemukan pada naskah kuno, seperti pada naskah Gatot Kaca Sraya yang ditulis oleh Empu Panuluh dari Kerajaan Kediri pada masa Raja Jayabaya. Jamu merupakan warisan leluhur yang sangat berharga. Minuman ini telah memegang peranan penting dalam pemeliharaan kesehatan dan kebugaran masyarakat Nusantara sejak ratusan tahun silam, di mana orang-orang yang setiap hari bekerja atau pulang ladang ya letih ya, mereka pada menunggu jamu gendong. Secara sederhana, jamu dapat juga disebut sebagai obat herbal asli Indonesia yang diracik menggunakan bahan-bahan alami untuk menjaga kesehatan dan juga menyembuhkan penyakit. Bahan-bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan di lingkungan seperti daun, rimpang, batang, buah, bunga, dan kulit batang, serta lain-lainnya. Jamu sendiri memiliki beberapa jenis, mulai dari yang berbentuk kapsul, tablet, sachet, hingga tradisional seperti jamu gendong. Dari berbagai jenis tersebut, jamu tradisional atau yang lebih dikenal dengan jamu gendong masih digemari masyarakat dari bermacam kalangan. Arti dari menggendong bakul jamu. Jamu gendong adalah jamu hasil produksi rumahan. Jamu ini dijajakan dengan cara memasukkannya ke dalam botol-botol. Kemudian botol-botol ini disusun secara rapi di dalam bakul. Setelah itu, penjual jamu akan menggendong bakul yang berisi jamu tersebut saat berjualan. Itulah sebabnya jamu ini dikenal sebagai jamu gendong, sebagaimana ya, kita lihat di video ini. Biasanya, para penjual jamu gendong memasarkan dagangannya dengan cara berkeliling setiap hari. Penjual jamu gendong kebanyakan adalah kaum hawa. Hal ini karena dahulu tenaga laki-laki lebih diperlukan dalam bidang pertanian. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, hal yang membuat menarik dari jamu gendong adalah cara membawa barang dagangannya, yaitu digendong menggunakan kain batik, jarik, dan sebagainya. Ini adalah ciri khas perempuan Jawa dari dulu, bahkan sampai saat ini. Tidak hanya jamu, dagangan lain seperti pecel, nasi liwet, dan juga aneka jajanan sering dijajakan dengan cara digendong pula. Menggendong memiliki arti dan makna tersendiri. Menggendong identik dengan seorang ibu yang memomong anak kecil. Jadi perempuan Jawa, dia menggendong barang dagangannya sebagai rezekinya, seperti membawa anak kecil yang harus dilakukan dengan lemah lembut dan telaten. Sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu Belanda jamu gendong ini. Jadi tidak disangka ya, sudah ada sejak zaman dahulu loh. Terdapat banyak sekali bukti sejarah yang menyebut bahwa jamu ini
telah ada pada zaman kerajaan Hindu Buddha. Bukti yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penataran, Candi Suku, dan juga Candi Tegalwangi. Selain daripada itu, jamu juga ada dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti disebutkan bahwa profesi peracik jamu yang disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Semua ini harus dilakukan supaya ia bisa merasakan energi positif yang bermanfaat untuk kesehatan. Ritual ini dilakukan karena masyarakat Jawa kuno percaya bahwa Tuhan adalah sang penyembuh sejati. Awalnya, jamu hanya diperuntukkan bagi kalangan istana kerajaan. Namun lambat laut, akhirnya jamu mulai didistribusikan untuk masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, banyak pedagang yang berjualan jamu secara berkeliling. Bahkan laki-laki membawanya dengan dipikul, perempuan membawanya dengan digendong. Saat ini, jamu tradisional masih sering kita jumpai. Hanya saja cara menjajakannya sudah ada bervariasi. Ada yang menggunakan sepeda, ada yang menggunakan motor, ataupun gerobak. Meski berbeda cara penjajakannya, jamu yang dijual masih sama seperti penjual jamu gendong. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, ayo, siapa nih yang sudah pernah merasakan jamu gendong? Yuk kita minum jamu gendong warisan leluhur. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.